Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian memberikan informasi tentang AKDR. Jadi, AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga yang tersedia di Indonesia adalah Cooper T. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan untuk AKDR memiliki efektivitas yang tinggi yaitu 99,4 sampai 99,8% efektif segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal dengan Cooper T. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu perdarahan berupa ada bercak perdarahan antar menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS, dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadi infertilitas. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah masih memiliki pertanyaan, apakah ibu sudah mengerti. Lalu lanjut tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu, tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim ibu, kemudian akan dilepas di dalam rahim, kemudian digunting benang yang tersisa sependek mungkin, sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasikan kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri yang hebat, kemudian tanyakan persetujuan dari ibu. Setelah itu, kita lanjut kepada pemeriksaan visi dan pemeriksaan panggul. Namun, sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan klien sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Dan sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan, pemeriksa akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Setelah itu, kita siapkan alat dan bahan. Terdapat AKDR, ringtang, tenakulum, sonde, spekulum cucur bebek, kapas, gel larutan antiseptik, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai dan handskun. Setelah itu, kita bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan, lalu memakai handskun. Kita palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya. Lalu, kita kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Kemudian kita atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar scan dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri atau DUH. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan inspekulo. Menggunakan spekulum cucur bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri, menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah kita putar spekulum dalam posisi horizontal, kita kancingkan skrupnya. Dan setelah terpasang, kita lakukan inspeksi pada serviks, visualisasi apakah porsionya terlihat atau tidak. Dan setelah porsio terlihat, kita evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau apakah porsio licin. Lihat OUE, apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina, dan bila ada lendir atau ekstrak ataupun darah, kita bersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengundurkan skrup yang telah terkunci. Lalu,
Setelah dikeluarkan, kita letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan yang lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas, kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, aknexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan juga gerakan serviks bebas. Setelah itu, kita keluarkan jari-jari yang berada di vagina, angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kafum dogulasi. Kemudian lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian masuk ke tindakan pra pemasangan AKDR. Buka sebagian plastik penutup AKDR. Lipat ke belakang. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter. Dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat ke dalam tabung inserter. Kemudian, kita akan masuk pada prosedur pemasangan AKDR. Pemeriksa sudah menggunakan sarung tangan steril yang baru, kemudian mengambil spekulum cocor bebek yang baru, lubrikasikan dengan gel, kemudian masukkan ke dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah spekulum terpasang, kita jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati dari arah jam 11 atau jam 1. Lalu, kita masukkan sonde uterus dengan teknik no touch, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri ataupun bibir spekulum. Setelah itu, keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde untuk menentukan posisi dan kedalaman kafum uteri. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril untuk menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik kemasan akan tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong ikut terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru pada posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan, hati-hati pada tenakulum. Kemudian masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas. Setelah dimasukkan, rasakan sampai terasa adanya tahanan. Kemudian, setelah itu kita lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke dalam serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasar selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, lakukan toilet vulva dan minta ibu untuk memakai celana kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Setelah itu, kita buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin. Buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, kita mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir dan juga dengan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Ajarkan pada klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Beritahukan kapan klien harus datang kembali untuk kontrol. Terima kasih.